Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Asakadafi dari kelas 104. Kali ini saya akan bahas tentang debat. Jadi debat itu adalah diskusi formal yang membahas satu topik untuk mengasah berpikir kritis. Nah, kita lanjut ke definisi, ciri-ciri, dan tujuan debat. Di sini definisinya adalah debat dari argumentasi terstruktur yang memenangkan suatu posisi dalam diskusi. Jadi tuh kalian tuh berdebat itu benar-benar mempertahankan argumen kalian untuk menyatakan bahwa argumen kalian tuh paling benar. Dan juga ciri-ciri debat memiliki mosi sebagai topik pembahasan. Nah, topik pasti kalian kalau debat tuh ada topiknya kenapa kalian berdebat kan. Nah, itu dinamakan mosi kalau di sini guys, di debat guys. Dan juga ada namanya tim pro dan kontra. Tim pro itu adalah tim yang setuju, sedangkan tim kontra itu tim tidak setuju dengan pendapat kalian. Juga penggunaan argumentasi logis dan bukti. Kalau kalian berdebat, ada juga kalian harus berargumen yang logis dan ada buktinya. Kalau nggak ada, sama aja bohong, kalian tetap bisa kalah. Tujuan debat meyakinkan audiens dan memenangkan argumen melalui diskusi. Jadi kalian tuh berdebat tuh harus benar-benar meyakini nih para audiensnya bahwa kalian tuh paling benar argumen kalian. Fungsi dan unsur-unsur debat. Fungsi debat latihan berpikir kritis. Jadi tuh kalau debat tuh bener-bener kalian tuh berpikir kritis tuh. Entar tiba-tiba kalian bilang apa, terlawannya apa. Nah, kalian tuh harus bener-bener bisa berpikir bagaimana audiens itu setuju dan para juri-juri itu setuju dengan pendapat kalian. Ada juga pengembangan kemampuan bicara dan mendengarkan. Nah, di situ tuh bener-bener nih kita nih kayak biar pede bicara atau gimana nanti biar orang-orang tuh para audiens tuh yakin sama yang argumen kita berikan. Ada juga unsur-unsur debat, ada mosi, argumen, tim afirmasi dan oposisi, moderator, netral, dan penengah. Oke, kita lanjut. Struktur debat yang efektif. Ada pembukaan, ada argumen, ada rebuttal atau sanggahan, ada kesimpulan. Pembukaan biasanya memperkenalkan mosi dan posisi tim secara singkat. Argumen menyampaikan alasan yang kuat dan bukti pendukung. Rebuttal menanggapi argumen lawan dengan kritis dan logis. Kesimpulan, jadi tuh kesimpulan yang terakhir tuh biasanya merangkum apa yang tadi mereka debatin antara tim kontra dan tim pro. Dan lanjut, etika dalam berdebat. Pertama adalah mendengarkan aktif, memahami argumen lawan secara penuh tanpa memotong pembicaraan. Jadi kalau kalian berdebat itu nggak boleh memotong pembicaraan. Nanti kalau kalian memotong pembicaraan, kalian akan dikurangin. Oke, terakhir. Maksudnya lanjut, hindari serangan pribadi. Fokus pada argumen, bukan menyerang individu lawan. Jadi tuh kalian tuh fokus pada argumen kalian. Nggak boleh tiba-tiba kalau berdebat itu nggak boleh nyerang. Ada juga bukti valid. Nah, kalau berdebat tadi sudah dibilang berdebat itu harus ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya kalian bisa kalah. Harus bersikap hormat. Di dalam debat itu nggak boleh sikapnya agresif atau apa, harus bersikap hormat. Kita lanjut. Jenis-jenis debat yang umum. Ada debat parlementer, debat formal, debat informal. Yaitu debat parlementer adalah berjalan sesuai aturan parlemen yang resmi dan formal. Dan juga debat formal struktur dengan aturan baku dan prosedur jelas. Debat informal lebih fleksibel tanpa aturan dan ketat. Oke, kita lanjut. Contoh kasus dan analisis debat. Debat pilpres. Analisis strategi, kekuatan, argumen, dan kandidat. Debat isu lingkungan. Contohnya kayak evaluasi, efektivitas, komunikasi, dan solusi yang ditawarkan. Debat kebijakan publik. Pengaruh debat terhadap pengambilan keputusan masyarakat. Kesimpulan debat adalah sebagai alat pengembang diri. Jadi kalian kalau berdebat itu benar-benar mengembangkan diri kalian. Kalian bagaimana berbicara kepada orang dan juga kalian mendengarkan pendapat orang bagaimana. Ya, oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.